Ruang Dewa Beladiri. Bab 85. Apakah kamu hanya memiliki level ini? Ye Xiwen menyeringai. Ye Xiwen, suatu mengambil dua telapak tangan dan mengeluarkan badai petir. Rangkaian telapak tangan ini, di tangan Ye Xiwen, luar biasa. Hei, Ye Xiwen mengambil tembakan, dan Chu berusaha mengangkat tangannya, dan tiba-tiba suara keras, kekuatan mengerikan akan mengguncang lengan Chu. Chu mencari momen yang dingin dan menyebalkan itu, dan mengalir melalui lengannya. Tiba-tiba lengannya dingin, mengeluarkan rasa masam. Hati terguncang sampai ekstrim, betapa mengerikannya kekuatan orang ini telah mencapai. Sebelumnya, apakah itu Huo Sheng atau Wen Xiang, kekuatannya jauh dari Ye Xiwen, jadi mereka tidak membiarkan Ye Xiwen sepenuhnya menerapkannya. Kekuatan Ye Xiwen terbuka, dan ketika mereka berada di telapak tangan mereka, mereka mematahkan tulang mereka dan pingsan. Orang luar tidak bisa merasakan kengerian kekuatan Ye Xiwen. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka gunakan, mereka akan pingsan secara langsung. Namun, pencarian Chu berbeda. Kekuatan tempur Ye Xiwen hampir sama dengan 3 tuan bawaan, tetapi pencarian Chu juga dekat dengan triple bawaan. Perbedaannya tidak besar, dan kemudian menggunakan kemarahan, kekuatan yang tersisa untuk menyelesaikan, ini tidak langsung terpana oleh Ye Xiwen. Tapi karena ini, Chu Sun benar-benar bisa merasakan kengerian Ye Xiwen, dan kekuatan 19 naga telah meletus semua kekuatan penuh lebih dari 2 kali pencarian Chu dari 9 naga. Jika Anda mengubahnya menjadi gas nyata, Anda dapat memiliki kekuatan naga. Kekuatan dua arah yang menyebalkan adalah kekuatan dua naga. Ketika Anda mengkonversi 30% dari naluri bawaan, Anda dapat memiliki kekuatan 5 naga. Sebagai puncak ganda bawaan yang mengubah 40% dari naluri bawaan, kekuatan Chu Sun sudah menjadi puncak dari 9 naga. Jika itu dapat menembus tripleness bawaan mengubah 50% dari naluri bawaan, maka kekuatannya akan meningkat ke ketinggian kapal. Kekuatan 10 naga, yaitu tingkat Ye Xiwen, telah mengubah 60% naluri bawaan dari 3 puncak bawaan dengan kekuatan 20 hingga 49 naga. Kekuatan Ye Xiwen telah meningkat ke puncak kemarahan bawaan, dan itu adalah kekuatan 9 naga, yang 2 kali lipat kekuatannya. Kekuatan semacam ini membanting, hanya sebuah telapak tangan, sehingga lengan Chu langsung lumpuh. Meskipun Ye Xiwen tidak bisa mengalahkan Chu, tapi biarkan Chu menemukan dirinya diam-diam mengeluh, monster macam apa itu, tapi itu hanya bawaan, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia melihatnya, meskipun Ye Xiwen menggunakan kekuatan telapak tangan, tetapi hanya dengan kekuatan kasar, benar-benar memaksanya untuk menggunakan kemarahan untuk mempertahankan. Kekuatan semacam ini, bahkan jika tidak sebagus 3 tanpa musuh, adalah salah satu ahli top di bawahnya. Gunung Qingfeng ini dibagi menjadi subdisiplin kecil di daerah pedesaan yang terpencil. Bagaimana orang seperti itu dapat muncul? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ye Xiwen sudah menyerangnya. Serangan Ye Xiwen terus berlanjut, dan hanya gerakan ini Ye Xiwen yang sepenuhnya menang. Sangat populer. Petir-petir, hantu Rex, angin kencang dan guntur. Keempat pukulan ini digunakan oleh para dewa Ye Xiwen. Satu pukulan dan satu pukulan, gerakannya tidak ada habisnya, hampir tidak ada jeda, sempurna, di antara gerakan, hampir membuat gemuruh petir, Huang Tianwei. Pencarian Chu telah jatuh ke dalam kerugian pada awalnya, dan bahkan lebih tertekan. Bagaimana dia tidak tahu tentang set tangan yang berjalan ini? Hampir setiap subbagian memilikinya, dan bahkan di seluruh negeri, ada banyak orang yang mempraktikkan set ini. Wugong, tapi belum ada yang bisa benar-benar menggunakan seni bela diri ini sebagai hasil dari Ye Xiwen. Bahkan para tetua, dia tidak bisa melihat, dapat membandingkan dengan Ye Xiwen. Namun, dibandingkan dengan kekuatan mengerikan dari penggunaan latihan Ye Xiwen ini, apa yang benar-benar membuatnya tertekan adalah bahwa ia akan kewalahan oleh penggunaan latihan utama. Praktik utama, hampir ketika ia masih muda, telah berlatih untuk sementara waktu,
Tetapi segera, dengan perkembangan negara, ia dengan cepat meninggalkan latihan primer, berlatih latihan menengah, dan bahkan maju. Latihan gongfa dan bawaan. Dia bahkan tidak memikirkan latihan utama, tapi dia bisa mengalami saat yang mengerikan, terutama di tangan Ye Xiwen. Hei, hei, hei. Suara Ye Xiwen dan Chu saling mencari hanya berkelahi dengan dua senjata, dan mereka membuat tabrakan umum emas dan besi. Kekuatan mengerikan udara di sekitarnya membengkak di udara. Dua orang ini sangat mengerikan. Aku tidak berharap bahwa Ye Xiwen ini tidak akan menjadi nama yang sia-sia. Itu tidak dapat dikalahkan oleh Chu. Apa yang tidak mengalahkan gambar, jelas bahwa pencarian Chu telah didorong ke angin, dan tidak akan dikalahkan sesaat 3 kali. Seorang murid berkata sambil tertawa. Dan Ye Xiwen masih memiliki cara terbaik untuk mengeluarkannya. Pada hari itu, aku melihat yang asli. Wen Xiang dikalahkan oleh pedang Ye Xiwen. Tanpa bantuan, Ye Xiwen belum mengeluarkan pisau. Jika Anda tidak bisa menahannya, maka ketika Ye Xiwen meninggalkan pisau, Chu tidak akan menjadi lawan. Petik 2. Aku tidak menyangka Ye Xiwen ini begitu kuat. Jika kamu melihatnya dari sini, Ye Xiwen pasti salah satu murid top di divisi. Tangan Chu Sun telah mati rasa oleh belenggu Ye Xiwen. Dengan kemarahan, tidak ada cara untuk menenangkan mati rasa. Jantung tidak berdamai semakin banyak, tidak mungkin, bagaimana mungkin, dia bukan yang paling kuat adalah pisau apa. Saat ini, bahkan pisaunya masih tidak berguna. Apakah akan dikalahkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xiwen diverifikasi pada tubuh kehidupan ini, dan itu diverifikasi bahwa itu adalah kekuatan untuk turun dari pertemuan 10. Meskipun tangan yang terburu-buru jelas tidak sebagus seni bela diri Chu, tetapi dengan tingkat penguasaan kengerian guntur dan 19 kekuatan teroris dari kekuatan naga, dia mendorongnya. Namun, Ye Xiwen tidak bisa peduli tentang seberapa banyak Chu dalam hatinya, dan berteriak dan angin bergemuruh. Pencarian Chu, yang tangannya akhirnya benar-benar mati rasa, tidak bisa berhenti, dan jeritan pecah. Tanda pisah. Pembaruan hari ini agak terlambat, tertekan, keluarga hancur, belum lagi bermain game, membuka halaman web harus lusinan dari 20 menit, langsung mempengaruhi bab unggahan saya, tetapi juga sering merusak jaring. Ada kayu untuk mencegah pencegahan saudara-saudari menawarkan cara untuk menaburkan. Orang itu terlalu tak tahu malu. Saya tidak bisa menggunakannya lagi, dan Anda semua tidak bisa menggunakan internet. Ini terlalu tak tahu malu. Saya mencari perangkat lunak sepanjang malam. Saya sombong. Saya tidak tahan lagi. Oke, saya akui, saya bukan orang bijak moral. Orang-orang yang diganggu oleh pintu masih bisa tersenyum dan membuat orang berhadapan. Jika kau tidak bisa membersihkan bajingan itu, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap orang punya cara untuk melakukannya, dan perangkat lunak peretasan kuda dewa tidak masalah. Bajingan yang dibungkus semakin buruk. Xiao Chen sedang mencoba mencari tahu apakah dia ingin mempelajari beberapa metode peretasan. Jika Anda menghadapi hal seperti itu, Anda harus melindungi diri sendiri. Bab 86. Semua orang di tempat itu terkejut. Melihat adegan ini, tidak ada yang bisa melihat garis bawah Ye Xiwen. Semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Dari Huo Sheng sebelumnya hingga pencarian Chu saat ini, musuh kekuatan semakin kuat dan kuat, tetapi dia belum pernah melihat garis bawahnya. Ye Xiwen menatap dingin pada Chu, orang ini sombong, tetapi memang memiliki arogansi kesombongan, dan puncak bawaan memang cukup untuk berada di antara para murid top. Ye Xiwen hampir tidak secara langsung menghapuskan seni bela diri orang ini. Hanya telapak tangan, Ye Xiwen telah menghapuskan pikirannya, tetapi ia ditemukan olehnya, diblokir, sedikit-sedikit bias. Ye Xiwen, keluar dan terima tantangan kita. Ketika Ye Xiwen masih memikirkan pro dan kontra dalam benaknya, 3 tantangan yang tiba-tiba dan luar biasa muncul. Ye Xiwen mendongak dan melihat bahwa ketiga wajah itu mirip dengan 5 atau 6 poin. Pria gemuk dengan beberapa wajah malang melompat keluar.
Tak tahu malu, bersumpah bahwa orang lain baru saja selesai bermain. Siapa 3 orang ini? 3 orang ini adalah 3 bersaudara dari King Song Zonzong. Ternyata mereka adalah 3 bersaudara Zong, tidak heran, terlalu tak tahu malu. Tidak lama kemudian ketiga saudara lelaki dari keluarga Zong datang ke sekte umum, tetapi mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, reputasi ini bukan nama yang baik. Reputasi ketiga bersaudara ini tidak tahu malu. Ye Siwen juga tahu bahwa 3 saudara ini hanya bisa merasakan bahwa hutan ini besar dan ada burung. Kenapa? Jangan kamu berani menerima tantangan dari 3 bersaudara kita, kata bos dari 3 bersaudara Zongxi, memilih dan provokatif. Menghadapi sinisme rakyat, ketiga saudara laki-laki Zongxi tidak tergerak sama sekali. Mereka hanya mengenali satu hal, yaitu, sekarang Ye Siwen mengalahkan Chu untuk mendapatkan reputasi. Jika mereka dapat mengalahkan Ye Siwen, maka mereka akan dapat tiba-tiba nama itu penuh, dan untuk evaluasi tanpa malu-malu, tidak masalah, mereka lebih puas. Hanya ketika itu adalah pujian. Ya, jika kamu tidak berani menerima tantangan dari 3 saudara kita, akui saja kekalahan. Setelah melihat 3 saudara kita akan berbelok. Zong Laoji juga memprovokasi. Lupakan saja, kakak 2, kurasa dia tidak berani, kata Zong Laosan berpura-pura sangat tenang. Tak tahu malu. Di belakang Ye Siwen, Ye Ruxue Liu Mei mengangkat matanya dan berbisik, dan wajah sombong itu memerah. Ini hanya tabrakan kesombongan. Mereka tidak berani menantang diri mereka sendiri. Sekarang mereka tampaknya adalah Ye Siwen yang pemalu. Menurutnya, itu memang tidak tahu malu. Murid-murid lain dari Gunung Qingfeng juga melotot, tak tahu malu, tak tahu malu. Murid-murid lain yang menonton juga menghina keluarga 3 bersaudara ini terlalu memalukan. Mata semua orang menatap Ye Siwen. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menjawab, tetapi dia melihat Ye Siwen tiba-tiba tertawa dan berkata, tentu saja mungkin untuk menantangku, tetapi jika ada kucing dan anjing yang menantangku, maka aku tidak sibuk setiap hari. Petik 2. Apa, kamu berani memandang rendah ketiga saudara kita? Kata Zong Laoji tepat waktu. Tapi perlu ditantang, dan serahkan 100 keping batu Cina, dan hilangkan. Ye Siwen berkata dengan lemah. Ketika ketiga saudara lelaki Zongjia mendengarnya, mereka tertegun. Saya tidak berharap Ye Siwen mengajukan permintaan seperti itu. Saya tahu bahwa 100 keping batu Cina hampir semuanya milik mereka. Namun, bos-bos mengangguk dan berkata, oke. Dalam pandangannya, selama dia mengalahkan Ye Siwen, Lingxi tidak akan mendapatkannya kembali. Jika dia harus beristirahat sebentar, Ye Siwen akan memulihkan 1 poin lagi. Bagi mereka, itu secara alami tidak menguntungkan. Setelah mengambil alih 3 saudara Zongjia, Ye Siwen mencibir, keluarga 3 saudara ini benar-benar tak tahu malu, berteriak bahwa dia baru saja selesai bermain tantangan, tetapi 3 saudara ini mungkin salah perhitungan. Saya benar-benar berpikir bahwa sekarang kesemek lembut macam apa yang bisa diganggu. Ayo pergi bersama, Ye Siwen berkata dengan lemah. Ini yang kamu katakan, kata bos keluarga Zong. Ketiga orang itu tidak memiliki rasa malu sama sekali. Yang terbaik adalah bersama. Boom. 3 saudara laki-laki dari Zongjia mundur dan bergegas menuju Ye Siwen dalam sekejap yang tidak cocok dengan tubuh besar itu. Meskipun 3 bersaudara Zongjia tidak tahu malu, secara umum, kekuatan masih ada di sana. 3 bersaudara Zongjia sebenarnya adalah bawaan dan keberadaan ganda, dan bos dari Zongjia adalah adanya puncak ganda bawaan yang mengubah 40% yang menyebalkan. Meskipun tidak sebagus Chu, tidak jauh di belakang. Ketiga pria itu bergabung untuk meledakkan serangkaian metode tinju, yang bahkan lebih kuat daripada Chu. Banyak penonton tidak berbicara, dan beberapa orang dengan gugup memandang ke-4 orang di lapangan. Kekuatan ketiga bersaudara Zongxi memang sangat kuat, jika tidak, dalam gaya ketiga biksu ini, mereka telah lama dibersihkan. Namun,
Itu karena mereka memiliki kekuatan yang baik, orang yang kuat, tidak mau peduli dengan orang seperti itu. Kekuatan orang miskin tidak bisa mengalahkan mereka untuk membuat mereka sombong. Hei, hei, hei. Lengan Ye Siwen hampir mengeluarkan jejak gambar itu, menghalangi serangan bersama dari 3 bersaudara. Segera, ketiga saudara lelaki Zongjia menemukan bahwa mereka tampaknya telah menendang lemping besi. Seperti yang dibayangkan sebelumnya, Ye Siwen akan segera kelelahan. Jika mereka mengubah kata-kata mereka, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Chu, mereka mungkin tidak benar-benar baik. Ini gila. Tapi melihat penampilan Ye Siwen ini, wajahnya tidak merah, dan sepertinya dia baru saja bertengkar hebat. Tiba-tiba dia mengeluh. Namun, Ye Siwen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Hei, Ye Siwen meraih tinju Zong Laosan, dan kemudian tangan lainnya langsung menghancurkan dan memotong pisaunya. Kara, bunyi patah tulang yang renyah, tangan Zong Laosan langsung dipatahkan oleh Ye Siwen. Ye Siwen mengikuti dengan satu kaki dan menarik keluar dengan kilat. Ini sangat sengit sehingga dia menendang perut gemuk Zong Laosan. Zong Laosan berteriak berulang-ulang. Tubuh gemuk itu terbang keluar dan membanting ke tanah. Pingsan ke masa lalu. Anak ketiga, Zong Laur meraung ke arah Ye Siwen, tetapi kemudian dia juga berlari mengikuti jejak saudaranya. Ye Siwen datar di tanah dan bergemuruh ke dada Zong Laoer. Semburan tulang dingin lahir. Ketika Zong Bos melihat bahwa kedua adik lelakinya langsung dibombardir oleh Ye Siwen, mereka dengan cepat berteriak, "Aku tahu." Kata itu belum diekspor, dan telapak tangan Ye Siwen luar biasa. Boom! Bos menabrak pohon di samping dan tidak sadarkan diri. Tanda pisah, tanda pisah.